Tapi saudara siap terima firman Tuhan? Saudara siap terima firman Tuhan? Hopefully dalam waktu yang terbatas ini saya bisa menyampaikan sesuatu yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Saya percaya bahwa dalam hidup ini kami perlu dididik di dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran-Mu yang memerdekakan kami dan membawa kami, memastikan kami punya hidup yang penuh dengan kelimpahan Tuhan. Tanpa kebenaran-Mu, secara harafiah kami hidup, tetapi sesungguhnya kami mati Tuhan. Kehidupan kami tidak menghasilkan kehidupan. Oleh itu kami perlu kebenaran-Mu, karena hanya kebenaran-Mu yang bisa menghasilkan, memproduksi kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami Tuhan. So pagi ini Roh Kudus pimpin menit-menit ke depan, waktu kami mendengarkan firman-Mu. Bicaralah di dalam hati kami. Di dalam dan demi nama Yesus, and everybody say, amen. Seperti saudara ketahui bahwa di tahun ini bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan United Community Church. Tahun ini kita punya 3 tema, yaitu Man of Peace, Man of Love, and Man of Wisdom. Pribadi yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh dengan hikmat. Dan semestinya di bulan ini kita masih berbicara tentang Man of Love. Tapi waktu saya berdoa dan saya mempersiapkan, izinkan saya untuk mengajak saudara kita 1 minggu lebih cepat. Kita akan berbicara terkait Man of Wisdom. Boleh ya? 2 minggu yang lalu saya bersyukur dalam hidup. Saya pernah punya keinginan bahwa saya ingin pergi ke satu kota membawa istri saya, itu kota Cirebon. Kayak Cirebon jauh banget gitu ya. Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu, 17 Agustus. Tol Cisumdawu sudah jadi dan sangat bagus. Hebat ya Indonesia ya. Kalau saudara pulang malam, waduh itu jalanan kayak saudara masuk wahana roller coaster gitu saudara. Lampu mata kucingnya rapi sekali, benar. Sepi, bersih jalan, seolah-olah tidak ada debu, tapi percayalah banyak debunya. Dan saya berkesempatan pergi bersama orang-orang terkasih dalam hidup saya, yaitu istri dan anak saya dan juga teman-teman komsel saya, sahabat-sahabat terbaik saya. Dan kami pergi jelas kulineran saudara, saya baru tahu yang namanya empal Amarta gitu ya. Saya baru tahu yang namanya ada es duren pinggir jalan gitu ya, tapi pakai montong gitu ya. Dan waktu saya bayar berapa? 50.000, gue kaget. Bayar es duren pakai gerobakan 700.000 lebih kali itu ya kemarin ya. Dan ditutup dengan makan seafood ya. Dan selama kami pergi ke Cirebon, saya berkesempatan untuk pergi satu hal yang saya mau. Saya rindu dan saya bilang sama teman-teman komsel, yuk kita pergi ke makam almarhum tercinta kita, almarhum penatua kita tercinta Koan. Dan boleh tolong ditampilkan videonya, video. Nah ini foto ketika kami pergi ke makam Koan. Kalau saudara punya kesempatan untuk pergi ke Cirebon, nanti saudara boleh pergi ke namanya Mount Carmel. Dan gak susah dicari, kuburannya sangat rapi dan di situ kami lihat makam dari Koan. Dari Koan meninggal itu saya cuma bisa menangis dari layar Zoom karena di saat itu COVID begitu hebat. Dan akhirnya saya kesampaian untuk lihat. Dan waktu kami di sana bersama-sama dengan Kak Oci, kami berdiam sejenak. Saya bilang begini, dulu orang ini peluk saya, rangkul saya, disiplin saya. Tapi orang ini sekarang ada di kubur. Momen yang emosional bagi kami semua dan satu hari sebelumnya saya berkesempatan untuk Tuhan anugerahkan umur yang baru. Hari ini saya genap 40 tahun saudara. Yeay, Fortilicious katanya. Momen-momen saya menginjak waktu saya selalu, mungkin saya lebay atau apa gitu ya saudara ya. Tapi saya bilang begini, aduh 40 gimana ya, 40 gimana ya. Sekarang udah 40 gak gimana-gimana juga sih. Tapi saya berpikir bahwa, aduh gila udah 40. Enggak pernah terbersit dalam pemikiran saya bahwa akhirnya saya menginjak umur 40. Saya pikir saya itu umur 20 selamanya gitu saudara. So
Dari dua hal ini apa yang saya bisa pelajari? Bahwa ada sebuah fakta yang bahkan Alkitab menuliskan merupakan sebuah fakta yang absolut. Bahwa waktu kita terbatas. Betul saudara? Vin, lu bicara terlalu lebay. Vin, lu bicara hanya untuk orang yang sudah 40 lah. Saya masih 17 tahun. Saya mau kasih tahu begini, even saat ini engkau sedang dengar khotbah ini, detik-detikmu berkurang. Am I correct? So time is limited. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya judul Life is all about preparation. Saudara bisa dengar bahwa hidup kita di bumi ini hanya sebentar. Oleh karena itu firman Tuhan menulis, tolong dibantu dicari nanti ayatnya. Di Mazmur ayat yang 92 kalau gak salah. Ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Rupa-rupanya ada korelasi yang kuat untuk saudara menjadi pribadi yang bijaksana. Dengan saudara menghitung waktu. Kita jangan bicara terlalu banyak mengenai hikmat. Kalau saudara nggak mengerti sebuah konsep tentang waktu, itu adalah sementara saudara. Waktu adalah mata uang yang Tuhan percayakan untuk saudara waktu saudara hidup di bumi ini. Dan it's limited. Umur manusia Alkitab menulis. Umur kami 70. Kalau kuat 80. Katanya kalau orang meninggal 80 dekorasinya harus ungu katanya. Apa? Ungu apa merah? Papa mertua saya apa ya? Lupa ya. Merah. Artinya udah lebih, udah bonus 10 tahun. Kalau saya hari ini 40 saudara, I'm on the half time. Betul saudara? Saya di tengah-tengah. And we never know. Kapan kita berpulang kepada Bapa? Kok dipanggil Tuhan 46 tahun. Kalau saya nggak salah. Saya mengenal Kak Oci waktu Kak Oci masih usia 40 tahun. 38 lah kurang lebih. Sekarang Kak Oci 52 tahun. Berapa? 20. Oh 32 tahun. 32 Kak Oci? Kata di mata istrinya Kak Oci 32 tahun. Tapi saudara waktu sementara. Alkitab juga mencatat bahwa hidup manusia itu seperti uap. Vapornya, uapnya hari ini kelihatan. Dan besok gak ada. Saya tidak terasa 15 Agustus. 16 Agustus saya berulang tahun. 17 Agustus saya mengunjungi makam Koan. 15 Agustus adalah tepat 5 tahun kepergian papa mertua saya. Seulang tahun kemarin mengajarkan saya betapa pentingnya menghitung hari. Dulu saya suka dengar ada hamba Tuhan atau mungkin saudara masih sering kali dengar. Kowing selalu mengatakan saya itu memakai waktu saya hati-hati. Saya pikir dulu lebay amat gitu ya. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan Yeremia Rim. Di khotbahnya saya dengar begini. Tuhan apa yang belum selesai di tahun ini Tuhan. Tolong kasih tahu saya apa yang belum selesai di tahun ini. Bantu saya menyelesaikannya. Waktu saya dengar dikala saya muda saya tidak paham apa-apa saudara. Suka tidak suka. Percaya tidak percaya. Saudara akan terus berjalan masuk ke waktu. Dan waktu saudara di belakang semakin lama semakin habis. Rupa-rupanya kita perlu menghitung hari kita. Untuk apa? Kita beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung dalam kata aslinya memakai kata Ibrani yaitu manah. Artinya apa? Dalam sebuah pengertian yang saya renungkan, ada sebuah kata yang sangat baik. Yaitu untuk mempersiapkan. Untuk mempersiapkan. So kata menghitung bukan cuma sekedar kita hitung hari kita, no. Tapi kita perlu pakai kalau kita disebut pribadi yang menghitung hari, kita adalah pribadi yang mempersiapkan kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan ini tidak cukup belajar yang namanya time management. Kita perlu belajar yang namanya life management. Karena waktu dalam kehidupan semua orang, semua dikasih sama.
Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Coach selalu menyampaikan, Pastor, siapa coach dari Australia? John Ollis. The problem is not how you manage your time, but the problem is how you manage your life. How you manage your priority on life. Betul saudara? Kalau saudara menganggap sesuatu penting, kalau saudara menganggap sesuatu important, maka saudara akan memanage dengan baik. Dan kalau ditambah saudara mengerti bahwa waktu saudara terbatas, maka saudara akan bertindak hati-hati untuk menggunakan waktu saudara. Betul saudara? Terus saya coba renungkan untuk sesaat tadi di duduk situ. Kalau hari ini saudara pergi traveling, saudara membawa dolar saudara membawa mata uang di negara saudara traveling. Dan saudara membawa limited. Pas saudara gak bawa ATM, gak bawa hal yang lainnya. Kira-kira apa saudara berani untuk saudara sembrono membuang saudara? Bagaimana kalau waktunya belum pulang, uangnya udah habis? Betul? Saudara akan hati-hati menggunakan waktu saudara. Betul? Karena saudara khawatir nanti gimana? So bukankah di dalam kehidupan ini kita hanya traveling di bumi ini? Dan waktunya dikasih sama Tuhan limited 80 tahun. Kalau nyampe. Tapi kalau nggak nyampe, saya hari-hari ini bukan terobsesi ya saudara ya. Tapi hari ini kalau ada orang yang cerita sama saya, Vince ini meninggal loh, umurnya masih muda 40 tahun, 41 tahun, 42, 36 dan hal sebagainya. Saya tanya, aduh kenapa ya? Kenapa? Bukan saya kepo mau tahu meninggalnya kenapa. Cuman artinya apa? Artinya umur segitu juga bisa pulang ya. Bisa selesai ya. Hei bagi orang Kristen saya mau kasih tau gini, jangan tabu membicarakan namanya kematian. Karena setiap saudara dan saya selesai di bumi ini semua punya tujuan yang sama yaitu kematian. Tapi kematian bagi kita bukanlah kematian. Tapi kematian adalah awal kehidupan yang baru. Yesus tidak mati untuk mati. Yesus mati untuk dia hidup. Amin. Yesus mati untuk dia ada di dalam kekekalan. Bukankah saudara dan saya pun ketika saudara selesai di bumi ini. Saudara akan hidup bersama-sama dengan dia. Betul saudara? So Mazmur 39 ayat yang keempat katakan begini. Pemazmur katakan, kayaknya salah. Di Mazmur ada ayat firman Tuhan mengatakan ini. Tuhan, beritahukanlah aku batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Makanya Tuhan kasih tahu, batas umurku 80 tahun loh. So, kalau ayat 5, mohon maaf. Ayat 5, Mazmur 39 ayat 5. Pemazmur menulis semua firman yang baik sekali. Dia tulis begini. Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Seringkali kita ajar orang Kristen. Jangan ngomong-ngomong kematian. Pamali. Apa namanya teh? Ketok-ketok gitu ya. Kayak sulit bagi kita untuk kita bisa hidup bijaksana. Efesus 5 ayat yang ke-16. Katakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sering dengar waktu itu betul. Tapi coba buka ayat 15 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tapi seperti orang arif. Lagi-lagi ditulis jadilah orang arif, orang yang bijaksana. Rupa-rupanya ada kaitan yang sangat kuat antara memperhatikan waktu dengan hikmat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana pentingnya punya saat teduh yang baik bersama dengan Tuhan, itu fundamental. Kita belajar bagaimana merenungkan firman. Kita belajar bagaimana melakukan firman. Kak Ona telah bilang ilhamkanlah firman. Tapi semua itu perlu dibungkus. Dengan semua fondasi kuat bahwa waktu kita di bumi terbatas. Jangan kita pikir kita hidup di bumi ini sampai 1000 tahun lamanya. No. It won't happen. Church. So kalau saudara mau jadi pribadi yang penuh dengan hikmat. So the first thing. Kalau saudara bilang saudara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat betul. Hargai waktu yang sudah Tuhan beri.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Betul? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya, saya pikir hanya satu kali saudara. Ada yang 2 kali? Kucing kali saudara ya. Efesus 5 mengatakan gini. Therefore see that you walk carefully, living life, hidupi kehidupan with honor, tujuan and courage. Not as the unwise, tidak seperti orang bebal yang dia berpikir bahwa hidupnya masih lama. But as wise. Apa arti wise? Apa arti kata orang penuh hikmat? Sensible, intelligent, discerning people. Saudara perlu bisa membedakan mana yang penting dalam hidup saudara atau enggak. Saudara perlu mulai atur tata prioritas kehidupan saudara. Dimulai dengan saudara mengerti waktu saudara terlambat. Kalau hari ini saudara sudah sepertinya, Vin, waktuku sudah terbuang percuma di belakang. Hidupku caruk maruk hari ini, at the moment saat ini waktu aku dengarkan khotbahmu ini, Vin, hidupku caruk maruk. Saya mau kasih tau gini, ada 3 hal yang saya mau sampaikan sama saudara. Mau gak kau mulai tata lagi hidupmu? Jangan biarkan masa lalumu determine your future. Don't let your past determine your future. No. Oleh karena itu firman Tuhan selalu bilang, Mazmur katakan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Saya suka sekali lagu itu. So hal yang pertama, be present. Bilang kiri kanannya, be present. Be present. Alkitab menulis, mencatat banyak hal untuk kita tidak tinggal dan berdiam di masa lalu kita. Atau kita menghayalkan sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Saudara gak pernah bisa ubah masa lalu saudara. Saudara gak bisa putar waktu saudara. Am I make any sense? Dan saudara pun gak tahu apa yang terjadi besok. Kalau pulang dari tempat ini, nyawa saya diambil sama Tuhan. Saya bisa buat apa? Kemarin saya dengar di Otista, ada motor nyelip, nyangkut, cupret, brok, geleng, itulah. Artinya apa? Hidup manusia itu rapuh, saudara. Itu judul khotbah saya kalau pagi ini saya boleh simpulkan. Kerapuhan hidup manusia. Saudara gak pernah berpikir bahwa hidup manusia itu rapuh. Saudara sulit bagi orang yang bijaksana. Kita menulis, therefore do not be anxious about tomorrow. Jangan pikir, khawatirkan hari esok. Hari esok punya kesulitannya sendiri, punya kesusahannya sendiri. Hari ini sudah hari ini. So, Alkitab sedang mengajarkan apa? Be present. Be present. Harvard menulis, 70% orang dari populasi dunia sulit mereka bisa merasa bahagia dan penuh dengan sukacita karena apa? Karena sulit bagi mereka untuk mendiamkan diri mereka di present. Karena otak mereka selalu berpikir kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, memikirkan hal yang saudara nggak bisa ubah, mencoba mengendalikan hal-hal yang saudara tidak akan pernah bisa kendalikan dalam hidup saudara. Ada sebuah quotes ngomong, the best prediction for your future is make it. Saya mau kasih tau begini, saudara tidak tahu, saudara pulang dari tempat ini juga seperti apa. Kowing menulis dengan sangat baik. Kami menghendaki berbuat ini, berbuat itu. Kita berpikir kita bisa buat plan. Boleh, tidak salah bikin plan dalam kehidupan. Tapi serahkan penghapusnya kepada Tuhan. Be present. Yang saudara bisa kontrol dan kendalikan adalah keputusan saudara saat ini waktu saudara dengar khotbah ini. Amen. So, bagaimana saudara menata kehidupan saudara? Yang pertama, saudara perlu be present. Kalau saudara menghargai waktu, menghitung hari saudara, be present. Pulang dari sini waktu saudara pergi dengan istri dan anak saudara makan siang. Be present. Enjoy your quality time. Enjoy. Jangan pikirin saudara, mikirin bisnis kemana-mana. Besok lagi. Relax. Betul?
Atau saudara nanti pulang, saudara udah berdua, saudara pillow talk. Bahasanya pillow talk katanya kan. Sama istri saudara, yang ada tidur ya. Saudara cerita, itu be present. Enjoy the moment. Atau saudara mempercayai bahwa waktu saudara menikmati, saudara sedang menaruh kepercayaan saudara sama Tuhan, bahwa Tuhan memegang segala-galanya. Yang saudara bisa kontrol. Adalah saudara bisa mengontrol apa yang mau saudara lakukan. Seringkali kita cuma bicara Tuhan yang memegang kendali semuanya. Semua kasih begini, saudara pun memegang kendali. Kalau Tuhan bilang A dan saudara nggak mau lakukan, saudara bisa apa? Tuhan, saudara pasti lakukan juga yang saudara mau lakukan kan? Buktinya ada dosa kan? Betul? So be present. Bilang kiri kanan, be present. Dan bagaimana untuk kita bisa berjalan di dalam waktu yang terbatas ini dengan efektif, dengan efisien. Kita perlu menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Setiap kita, saya kasih tahu lagi, setiap kita akan ada diperhadapkan untuk kita menanggung dua hal ini. Beban itu baik gak sih? Saya enggak bilang beban itu jahat loh. Tanggung jawab pribadimu dalam kehidupan itu bukan beban. Saya punya anak gerombolan Tanjidor ini kan. Ya, 3 orang. Beban keuangan, beban mental saya menghadapi mereka, beban emosi. Setiap kali saya pergi bekerja, saya naik motor. Seperti saya sampaikan, saya motori sejati saudara. Tiap hari saya naik motor. Ada tanggung jawab yang orang kalau sudah percayakan sebuah pekerjaan, saya perlu menyelesaikan dengan baik. Beban keluarga, keluarga besar, beban pelayanan, you name it. Tapi apa kau mau terus atas dasar semua beban itu, kau terus membawanya dalam kehidupanmu, tetapi yang membuat itu pada akhirnya kau tidak bisa melakukan yang semestinya kau lakukan dalam kehidupanmu dengan baik. Aduh Kak Oci, nanti dulu aku gak mau pelayanan dulu Kak Oci. Aduh keluargaku begini dan sebagainya. Saya mau kasih tau begini, ya akan pernah ada waktu yang tepat. Dan perlu saudara lakukan manage. Yang dimulai saudara mengerti waktu saudara, betul? Dan tanggalkan segala dosa. Dosa itu punya 2 sifat saudara. Dia akan mencuri, dia akan membunuh sukacita saudara. Dia akan menarik kekuatan saudara, menggembosi kekuatan saudara yang saudara terus berjalan. Kalau saudara terus hidup dalam dosa, saudara tidak akan punya kekuatan untuk jalan hidup dengan baik. Kaki saudara akan lelah. Kelihatannya saudara fisiknya baik, tapi batin saudara bergemuruh. Nurani saudara berkecamuk. Firman Tuhan bilang apa? Tinggalin dosa. Tinggalin yang bukan didesain untukmu. Itu dosa. Dosa memakai kata harmatia. Betul ya kok? Hamartia. Artinya tidak tepat sasaran. Didesainnya saudara jalan ke B. Itu dosa. Melenceng dari sasaran. Tapi waktu saya coba renungkan pemahaman yang lebih dalam, saya coba pikirkan sebenarnya apa sih yang disebut dosa itu. Dosa itu simpel. Saudara tidak percaya Tuhan. Tuhan bilang saudara ke B. Saudara tidak percaya Tuhan. So tanggalkan semua beban dan dosa. So hari ini kalau saudara ada beban yang merintangi saudara. Dosa. Ambil keputusan. Mari kita nyanyi hari ini Roh Kudus. Saya kuat sekali Roh Kudus pengen bicara hari ini. Gak tahu kenapa. Dan Roh Kudus. Dia akan pimpin. Banyak beban yang kita ciptakan dengan jebakan ketidakpuasan dari apa yang ditawarkan. Kita selalu mencari-cari yang lebih. Padahal kita gak sebenarnya membutuhkan. Itu juga jangan saudara. Dalam hidup ini kita jangan mencari-cari sebenarnya bukan yang mestinya buat kita. Jangan ya saudara. Karena akan ngaririwuh bahasa Perancis. Perempatan Ciamis saudara. Kita harus bilang berkata tidak. Yang itu bukan saya. Yang ini saya. Dan lu berjalan dalam tracknya. Berjalan dalam tracknya. Kalau seseorang berjalan dalam tracknya, maka sama seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, saudara. 37 menit saudara bisa sampai Jakarta. Kalau saudara ada di dalam tol Cisamdawu, Buah Batu, Cirebon hanya 37 menit. Sejam setengah saya sampai kagum. Wah hebat. Waktu akan terus berjalan. Suka tidak suka, percaya tidak percaya. Saudara mau tidak mau,
Waktu terus berjalan. Nanti sebelum saya tutup, saya minta saudara lakukan satu, boleh? Dan yang ketiga, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara mau sampai tepat pada tujuan saudara, saudara perlu dengar, buka telinga saudara baik-baik, dengarkan apa yang Roh Kudus minta untuk saudara lakukan. Saya terberkati sekali dengan Irwan penasiar menganalogikan Roh Kudus itu ibarat GPS. Betul kan? Belok kiri, ikut belok kiri. Udah tertulis 37 menit, sekian menit kita sampai. Ya kalau kita nggak lakukan, Roh Kudus ngapain? Terus ngomong kan di hati saudara kan? Turn, putar balik. Kita kadang-kadang cerewet, matiin aja sama kita. Oh, saudara mau sampai tepat waktu, jangan sampai begini. Uang saudara habis, dalam artian waktu saudara habis. Dan saudara, waktu lihat ke belakang, I waste my time. Dan saudara datang ke Kak Oci dan saudara menangis depan Kak Oci, saya buang waktu saya. Tuhan bisa ganti waktu yang hilang, betul. Tapi apakah kehidupan harus seperti itu? Saudara datang pagi ini ke tempat ini beribadah. Saudara sedang menghitung hari kok. Firman Tuhan ngomong apa? Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi semakin giatlah melakukannya. Betul? Saya akan kasih 2 contoh terakhir, setelah itu saya selesai. Yesus. Saya berdoa mimbar ini akan selalu membicarakan Yesus. Yesus adalah yang sulung. Yang pertama ada, betul? Yesus. Yesus mengerti gak waktunya? Saya terberkati dengan Ko Herman, saya gak tahu hari ini ada gak Ko Herman. Di sini ada Bro Abed. Bro Abed pernah mendengar statement ini. Ko Calvin, apa yang membedakan Yesus dengan kita-kita? Ya jelas beda lah. Dari foto aja beda, dia berewokan kan. Kalau Yesus berewokannya. Yesus tahu kapan dia meninggal. Oleh karena itu Alkitab mencatat bahwa Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-murid itu pun sedih sekali. Lalu Petrus bilang, anyalah kau si jahat gitu kan kira-kira kan. Yesus tahu precise kapan waktunya di bumi ini selesai. Dia tahu precise kapan one day dia perlu bangkit dan perlu naik ke surga. Dia tahu precise apa yang dia perlu lakukan ketika dia naik ke surga. Dia kirim seorang penolong, itu Roh Kudus. Betul? He exactly know. Ya itu kan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu begini. Allah tuh hebat. Dia juga kasih tahu bahwa waktumu terbatas. Contoh yang kedua, Paulus. Kita seringkali berbicara 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Betul 2 Timotius 4 itu ya kok. Di makam koan saya baca tulisan itu. Aku telah mengakhiri dengan iman. Tapi baca ayat sebelumnya. Mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Paulus mengerti akan ada momen di mana dia kematian sudah dekat. Maka dia menulis begitu surat hebat, begitu powerful. Kalau saudara mau mengakhiri pertandingan dalam kehidupan, every one of us mesti menghadapi a good fight, pertandingan yang baik. Betul? Betul saudara? Saudara perlu tahu kapan saudara selesai. Saya suka sepeda. Saya selesai, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya suka sepeda. Baru-baru ini baru diselenggarakan sebuah ultra cycling dengan judul Bentang Jawa 2023. Bentang Jawa itu artinya apa? Dari ujung Jawa, Pantai Carita, Banten, sampai ke Banyuwangi saudara bersepeda. Dikasih waktu 6 hari untuk menyelesaikannya. Hopefully suatu hari saya mau sebelum saya gocap lah.
Gak tahu partner saya ini, bapak ini mau enggak. Tapi setiap hari menempuh jarak 1.500 kilometer. 1.500 kilometer ngeri ya dengarnya. Saudara harus harus menyampai sebuah checkpoint yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dan setiap hari ada yang namanya cut off time. COT. So kalau peserta ini, jadi ada yang COT-nya jam 8 malam, ada yang jam 7 malam, ada yang jam 12 jam 10 malam. Dikasih nempuh jarak targetnya 300 kilo ya, COT kamu jam 7 ya. Saya mau kasih tau begini, kalau lu tahu itu ada COT-nya. Apakah kalem we, santai we, nu penting kulinerannya kan enggak ya. Kan siapa itu yang ketawa itu? Oh Alex. Akan kebut. Aduh capek, istirahat sebentar, bangun lagi. Saya mau kasih, bukankah dalam kehidupan capek, lelah, luka, tersandung, jatuh. Bukankah itu part daripada kehidupan manusia? Tapi the question adalah, saudara mau bangkit gak? Saudara mau bangkit gak? Selagi Tuhan masih taruh nafas dalam hidupmu, masih ada harapan. Amen. Vin, yang lu bagiin basic banget. Saya suka sekali bicara hal-hal basic. Betul? Sebelum kita akan sama-sama teduh sejenak, setiap kita keluarkan handphone. Peter, ada video yang jam waktu itu enggak? Oke. Lampu diredupkan. Hopefully masih bisa terlihat. Saudara buka kamera selfie saudara. Oh gelap ya, dinyalain lagi sorry. Lihat wajah saudara di kamera selfie saudara. Wajah yang kau lihat hari ini. In 5 years, in 10 years. Jangan difoto ya saudara ya. Lihat aja lihat. Akan berubah. There is nothing in this world created permanently. Gak ada. Semua yang ada di kolong langit, semua ada udahnya. Semua ada selesainya. Semua ada ceritanya. So kalau masa tua adalah masa bercerita. Apa enggak kita gunakan waktu kita dengan baik. Saudara percayakan bisnis. Berdayalah. Do the best. Saudara punya istri anak-anak. Kalau hari ini saudara sedang bertengkar, minta maaf. Kalau hari ini saudara gak sehat dalam hidup saudara, ngurus badan saudara. Ambil keputusan untuk aku mau tata hidupku. Kalau ada kegagalan dalam hidup saudara, saya kemarin masang kaca pecah saudara. Bete. Tapi ngapain bete? Orangnya pinter-pinter nyetir juga nabrak mah iya kan? Karena saya gak mau, ngapain buang waktu saya untuk hal itu. Dan saya tetap bersukacita, tetap bersemangat. Saya putuskan untuk tetap bersyukur. Akhirnya apa terjadi? Kerjaannya selesai dengan baik. Wow. Saudara lihat, lampu boleh dipadamkan kali ini serius gak hoax. Kalau saudara lihat jam pasir di belakang ini. Lihat baik-baik. Apa yang saudara lihat? Suka tidak suka. Tidak ada yang bisa menghentikan jam kehidupan. But uniknya kita nggak pernah tahu berapa banyak yang tersisa. Betul? Atau ada yang bisa menebak jumlah pasirnya? Yang kita bisa kendalikan. Momen. Kalau kau buat salah, people make mistakes. Tapi ambil keputusan saat ini. Kalau kau butuh bantuan pastor, Josh, butuh bantuan Bapak Rohani, butuh bantuan komunitas. Saya mau kasih tau gini, jangan buang-buang waktu. Firna tadi udah cerita bagus, saya bersyukur Firna ambil keputusan mengampuni. Hidupmu terlalu sia-sia untuk kau ada di dalam kebencian, kemarahan. Kau sibuk menyalahkan banyak orang. Tapi ambil diri waktu.
Untuk kau datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi orang yang penuh hikmat Tuhan. Aku mau jadi orang bijaksana. Aku mengerti waktuku di bumi ini sementara Tuhan. So aku mau pastikan hidupku, momen-momenku dipakai untuk sesuatu yang baik. Amin. Terima kasih Bapa. Terus sejenak hadapan Tuhan. Jangan terburu-buru. Mungkin dalam menit-menit ini menentukan apa yang akan Tuhan lakukan hebat dalam kehidupanmu. Ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan untuk insaf. Ambil keputusan untuk memakai waktumu dengan baik. Lelah sedikit, capek sedikit, luka. Datanglah, Yesuslah sang penyembuh jiwa. Tidak ada yang dapat menyembuhkan jiwamu selain Yesus. Hei, saudara dan saya suatu hari akan terbaring di peti 2 kali 1 kan? Come on. Nah, saudara akan lihat kalau saudara gunakan waktu saudara dengan baik. One day 10 tahun from now, 15 years from now, waktu saudara look back. How amazing God. How amazing apa yang Dia sudah buat dalam hidup saudara. Amen. Taruh tangan kananmu di dada. Lampu dipadamkan. Jangan ada yang lihat kiri kanan. Tuhan, kami dengar pagi ini betapa waktu kami sementara di bumi ini Tuhan. Ini fakta yang tidak terbantahkan kok. Waktu terus berjalan. Dulu rambut kami hitam, sekarang rambut kami telah memutih banyak. Dulu badan kami bugar, sekarang kekuatan kami berkurang. Kami tahu waktu berjalan. Kalau Tuhan percayakan, arti Tuhan belum beres dengan hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau putuskan menjadi orang yang menghitung waktu. Waktu is limited. Waktu terbatas. Kami mau pastikan menukar waktu kami dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang Tuhan sudah desain dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi mau membuang waktu kami untuk sesuatu yang fana Tuhan. Kami mau fokus pada hal-hal yang ada di atas. Hal-hal sorgawi Tuhan. Terima kasih buat keluarga di tempat ini. Kami percaya bahwa keluarga tempat ini akan tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi katakan dengan sungguh, dengan segenap hatimu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Daya lagi, hidup ini sudah jadi Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami. Kami mengerti kebenaran bahwa hidup sementara. Kami pastikan kami pakai waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena akan tiba waktunya kelak nanti kami tidak berdaya lagi. Dan tugas kami artinya sudah selesai Tuhan.
Terima kasih kami pulang bawa kebenaran ini. Kami pulang, kami terapkan dalam kehidupan ini. Dan percaya kehidupan kami akan berkemenangan. Di dalam dan demi nama Yesus. And everybody say...